memang dasarnya katanya kan kalau pembangunan waduk yang pakai alat berat itu kan biasanya butuh tumbal, kata warga di kampung gua gitu. Jadi tuh ada satu kejadian ketika waduk itu lagi dibuat, ada orang mancing. Nah pas dia mancing malam itu katanya dia ngeliat nih ikan jalan di atas air. Itu viral tuh di kampung gua gitu. Maksudnya sosok inilah yang katanya kalau ketemu sama sosok itu katanya dia minta tumbal. Kemarin malam Kamis gua mancing Bang Lukman nih, Bang Don gitu kan. Malam apa tadi gitu? Malam Kamis. Bete banget kayaknya Bang Lukman. Berantem ya bininya, gue ngecengin gitu kan, namanya orang mancing biasanya gitu jawab. Serius lu? Iya, gue mancing sama dia, mancing malam. Nah, jam setengah 2 atau jam 1-an gue balik duluan, dia katanya gak bisa balik. Gue ini kan. Nah, terus dia nyamperin gue, Jon. Ternyata nih serius tapi gue ngalamin gitu. Jadi Jon, malam gue kan mancing malam Kamis. Nah katanya Selasa malam Rebo itu si Lukman ini mancing malam, balik subuh dia ngantuk. Nah dia jalan katanya pulang nih, di jalanan dia kecelakaan tuh. Jadi kan sempat lo kita juga ada ikan yang tiba-tiba berubah jadi sosok. Nah ini sosoknya apa nih yang sering menampakkan diri gitu? Oke. Tadi juga belum detail begini. Jadi tuh ini dari warga-warga yang rame yang ketemu, mungkin yang ketemu cuma satu orang, dia cerita mungkin lebih kurangnya kan gue nggak tahu nih, cuman katanya awal tumbalnya itu dari bertemunya sama sosok itu Jon. Halo warga bumi, selamat malam, balik lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma. Hati-hati teman. Dan seperti malam biasanya gue udah kedatangan narasumber yang tentunya punya kisah menyeramkan nih. Kali ini narasumber gue bakal menceritakan kejadian yang aneh pada saat dia mancing. Penasaran dengan kisah seperti apa? Langsung aja kita kenalan sama Bang Ibnu. Halo Bang Ibnu. Halo Bang Jon. Oke, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sehat Bang, alhamdulillah. Udah berapa lama nih kita nggak ketemu nih Bang? Udah 3 kali bulan Maulid. Maulid ya Bang ya? Iya. Oke, terakhir kita ketemu di sana tuh ya? Iya. Wadah, jauh banget lah pokoknya lah. Udah lama dan jauh pokoknya. Tapi kita nggak bakal ngomongin itu kan? Enggak. Kita ngomongin yang serem-serem ya? Ya, horor-horor. Ada kisah apa nih Bang? Jadi gue punya pengalaman nih di luar nalar lah ya, bisa gue bilang. Dan ini kejadian udah lumayan lama Jon. Pokoknya gue ingat banget sebelum COVID lah, antara 2017 atau 18. 2017 atau 2018? Gue nggak tahu, di antara 2 tahun itulah. Di antara itu tahun. Iya, di antara tahun itu. Oke, teman-teman pasti penasaran dong, pengen tahu kisahnya seperti apa. Gue juga udah penasaran banget pengen dengar kisahnya Bang Ibnu seperti apa. Tapi sebelum kita masuk cerita, gue mau ngajak kalian yang tentunya punya kisah menyeramkan. Kalau kalian mau jadi narasumber di sini, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Titik Koma. Dan jangan lupa, kalau nonton video ini jangan di-skip-skip, karena kalau kalian nonton dari awal sampai akhir, kalian udah ikut berpartisipasi untuk bersodako kepada anak yatim piatu. Jadi ini pemasukannya bakal kita sumbangin ke sana, Pak. Wah, luar biasa, mantap. Oke, warga bumi, kalau kalian penasaran dengan kisahnya, langsung aja kita dengarkan hanya di Titik Koma. Hati-hati teman. Bang, gimana Bang cerita lengkapnya Bang? Oke, jadi gue disclaimer dulu ya nih. Ini kalau orang udah hobi mancing Jon, ini bisa lebih parah dari judi slot kalau menurut gue. Karena di tahun itu gue hampir gue merit 2016an lah. Itu gue udah merit tuh. Itu sampai gue tuh kalau mancing ini masalahnya bukan biaya buat bayar mancingnya, tapi gimana caranya biar orang rumah tuh bisa ngizinin mancing. Itu masalahnya tuh. Jadi menurut gue ini kayaknya bisa sama nih kalau yang sekarang boomingnya orang pada kecanduan judi, kayaknya mancing juga 11-12 lah. Edik tuh ya? Iya, parah Jon. Jadi waktu itu ada kejadian ini, gue awal gue hobi mancing nih. Gue jadi diajak sama teman gue yang gratisan dulu, mancingnya tuh di waduk. Di rumah gue tuh ada waduk yang belum lama
dibangun gitulah, digali pakai traktor gitu, dijadiin waduk memang dari pemerintah gitu. Nah, nggak lama itu dibangun, maksudnya dibuat waduk, kan ada tuh program pemerintah tuh yang lepasin berapa ton ikan di situ, biar warga-warga sana situ tuh bisa mancing gitu. Kecuali di jala pada saat itu gitu, ada pelangnya gitu, boleh mancing tapi nggak boleh jala gitulah. Nah, gua diajak lah sama teman gue mancing kan. Itu enak banget Jon, mancingnya gampang gitu, dapatnya banyak. Terus ya, menurut gue itu awalnya gue suka mancing itu ya dari situ gitu. Ya gue mancing, enak lah gue selama mancing di situ. Nah, hingga akhirnya gue ngalamin kejadian horor di waduk itu. Sebenarnya ya adalah hubungan horornya sama itu waduk gitu. Memang dasarnya katanya kan kalau pembangunan waduk yang pakai alat berat itu kan biasanya butuh tumbal, kata warga ya, warga di kampung gua gitu. Jadi tuh ada satu kejadian ketika waduk itu lagi dibuat, ada orang mancing. Nah, dia itu mancing malam Jon. Jadi kan saking dia candunya sama mancing ini, dia nggak cuma siang, malam dia sikat juga Jon. Nah, pas dia mancing malam itu, katanya dia ngelihat nih ikan jalan di atas air. Jadi pas mancing malam nih ada ombak-ombak dari tengah Jon. Nah, pas dia perjelas gitu, ternyata ikan cuman berenangnya di atas air. Nah, pas tengah-tengah, pas waduk itu berubah jadi sosok katanya gede. Itu viral tuh di kampung gua gitu. Maksudnya sosok inilah yang katanya kalau ketemu sama sosok itu katanya dia minta tumbal gitu. Itu gua nggak tahu bener apa enggaknya ya. Pokoknya ini masih dari persepsi warga nih tentang pembuatan waduk itu gitu. Ya kalau kita kan kalau udah mancing lupa sama hal-hal kayak gitu Jon. Nah, kalau belum ngalamin gitu ya sikat terus lah. Yang penting mancing, yang penting pelampung nih ya goyang gitu. Intinya itu sih. Udah, gue mancing masih aman-aman aja. Ada satu kejadian karena gue seringnya mancing di tempat yang sama gitu. Adalah dari kampung mana orang yang mancing juga di situ. Hingga akhirnya gue kenal lah gitu sama orang-orang yang nggak tahu dari mana asalnya. Gue kenal di waduk itu gitu. Semakin akrab lah kita karena sering mancing gitu. Sampai ada satu momen ketika gue mancing nih, terus lu nggak mancing, kayak ini si Jon kemana gitu. Dicariin tuh. Iya, dicariin. Gue nggak tahu nama aslinya dia benar apa bukan ya. Pokoknya dia namanya kalau nggak Firman apa gitu, Man gitulah. Apa Lukman apa Firman gitu. Pokoknya gue manggilnya Bang Man gitu-gitulah. Nah, mancing lah gue ngobrol. Sibuk masing-masing tapi kayaknya udah jadi kayak deket banget gitu Jon. Nah, ada satu kejadian. Gue mancing waktu itu di hari Rabu. Gue ingat banget hari Rabu karena kejadian Bang Firman ini hari Selasa gitu. Jadi gue ingat banget. Jadi gue hari Rabu gue mancing. Nah, gue mancingnya malam Jon. Gue sore nih gue WA teman gue nih, ngajak mancing biasa suka mancing sama gue bilang, bro mancing yuk gitu. Nah, dia tuh awalnya oke. Awalnya iya gitu. Ya udah lu cari umpannya segala macam. Gue bilang ya udah gue cari nih, ntar gue lewat rumah lu kita berangkat gitu kan. Nah, teman gue ini ada hal yang bikin dia nggak jadi mancing gitu ya. Akhirnya gue mancing sendiri. Beres maghrib lah gue baru jalan gitu karena gue rencana gue ini mau mancing malam gitu. Karena gue ada kesibukan apa gitu, nggak tahu gue masih kerja apa enggak waktu itu tuh. Pokoknya gue lupa gitu. Gue jadi mungkin gue harus balik malam mancing malam lah gitu. Udah. Di saat itu di sore itu masih oke. Gue persiapin alat-alat. Nah, beres maghrib dia ngabarin lagi dia nggak bisa ya karena terlanjur udah gue siapin nih dari umpan segala macamnya. Ya gue mancing lah sendiri Jon. Gue pikir nanti di sana banyak orang yang mancing gitu. Tapi biasanya ramenya itu malam-malam weekend. Biasanya sih ada aja gitu, tapi nggak banyak gitu kalau di malam-malam weekday-nya. Nah, ketika gue datang sampai sana emang di maghrib ini rame. Sudah banyak lah yang mancing gitu. Semakin malam, ini pada balik. Ada di jam 10-an. Nah, gue ketemu Bang Lukman, nyamperin gue Jon. Nah, nggak nyamperin sih. Ini gue bisa bilang ekspresi yang aneh yang gue temuin dari si Bang Lukman ini. Jadi dia tuh tiba-tiba adalah jarak 3 meter dari gue gitu. Dia duduk di situ, nggak negor gue, nggak basa-basi gitu. Maksudnya langsung duduk ya udah. Lebar joran gitu. Nah, gue kan nanya ya Bang, dari mana? Maksudnya apa dia dari spot tempat lain pindah ke tempat gue gitu? Aku baru datang gitu kan. Dia cuman nganggut-nganggut kepala doang gitu. Nah, gue pikir kita
punya momen-momen mancing itu John, bete. Satu, nggak dimakan-makan. Kedua, orang rumah lagi bawel nih. Entah kita di WA-in mulu, diteleponin mulu, suruh balik. Pokoknya momen-momen itu yang bikin kita bete kalau mancing. Nah, dalam hati gua, mungkin dia ngalamin di dua hal itu gitu. Entah dia nggak dapat ikan, sama dia lagi ada konflik nih sama orang rumah gitu kan. Ya gua namanya mancing kan lagi-lagi ya gua ngebat terus gitu. Terus gue lihat dia mancingnya aneh John. Jadi kita kan mancing biasanya habis ngangkat atau habis gentak gitu, pasti kan ganti kail ya. Dia mah enggak, maksudnya ganti umpan. Dia mah enggak, diangkat, digulung, lempar lagi. Itu begitu-begitu doang gitu. Ya adalah waktu-waktu dia lagi nunggu ikan dimakan gitu. Cuma diangkat lagi, digulung, dilempar lagi. Itu umpan nggak diganti-ganti gitu kan. Ini kata gue Bang Firman apa Lukman gitu, pokoknya Bang Man lah ya. Ini Bang Man kenapa gitu. Ya gue deketin. Nggak deket sih, maksudnya gue agak lebih deket lah dari yang jarak sebelumnya gitu. Gue tanya Bang, apa sih gitu. Maksudnya kayaknya bete banget gitu kalau udah nggak mau mancing balik aja gue gituin. Terus kata Bang Lukman ini ngomong, gue nggak bisa balik gitu. Dalam hati gue nggak bisa balik ngapa ya? Ya gue nggak ngerti lah. Nggak apa-apa Bang, maksudnya daripada maksain gitu kan, apa nggak enak badan apa gimana. Itu mukanya pucet John, maksudnya kayak orang sakit lah. Gue nggak bisa gambarin mukanya, pokoknya aneh sama ini nggak biasanya yang dia lakuin gitu. Balik Bang gitu. Enggak, nah yang anehnya gini John. Jadi gue agak nyeritain ke belakang lu ya sedikit ya. Ada mancing orang John. Ini tapi lomba mancing galatama namanya. Mancing galatama ikan lele. Biasanya orang itu mancing pakai darah. Ada John. Darah apa nih? Darah sapi, namanya marus. Itu buat campuran umpan. Kalau galatama lele ada, tapi kan gue mancingnya di waduk nih. Nah pas gue lihat di baskom media itu darah. Nah gue mikirnya mungkin Bang Lukman ini dapat usul dari teman-temannya kalau pakai darah mungkin gitu. Karena memang ada John mancing pakai darah. Mungkin yang teman-teman suka mancing galatama lele. Ini ada nih media umpan pakai darah marus. Nah gue pikir apa dia dapat referensi dari orang, terus dia pakai darah gitu. Tapi yang anehnya, setahu gue marus itu amisnya itu John, ketika dipakai atau pokoknya dikasih pergerakan lah, apa dikocek-kocek, itu baru aromanya tuh amis gitu. Tapi ini darah, kan gue semakin deket ya, darahnya ini udah dari jauh pun udah amis gitu, nyangkat banget baunya gitu kan. Gue tanya Bang, masa mancing ikan kayak gini ya, maksudnya ikan mujair pakai darah emang ada lele? Ya dia lagi-lagi nggak bilang John, maksudnya cuman senyum, ngangguk-ngangguk kepala doang gitu. Terus dia bilang juga ya, gue nggak bisa pulang gitu. Pokoknya kata-kata itu yang beberapa kali sering dia ucapin gitu, yang nggak nyambung sama pertanyaan gue gitu. Ini orang kata gue bad mood banget nih. Gue masih belum berpikir macam-macam lah pada saat itu kan. Nah, gue John punya pengalaman juga tentang orang yang pernah pakai darah marus ini buat mancing. Nah, jadi ada pemancingan galatama. Kalau orang mancing pakai umpan itu terus dapat lapaknya yang pojok gitu, yang bagian serem gitu John, yang sepi kan, jauh dari teman-temannya. Ini katanya ngundang makhluk-makhluk halus buat datang dari amisnya si darah sapi ini gitu. Nah ketika gue inget pengalaman gue pernah sama orang mancing, ceritain pengalaman dia pakai darah ini, di situ langsung cuacanya kayak gue ngikut ke bawah nih, horornya gitu kan. Kayak entah ada sosok-sosok yang kita lihat yang nggak tahu, pas kita lihat nggak ada gitu. Itu banyak John di situ gitu. Gue pikir, wah, gue udah ke bawah nih horornya karena pengalaman orang yang pakai darah ini kan. Gue pikir, Bang, lu jangan pakai umpan ginian, apalagi kita mancing malam di rawa kayak gini, di waduk gitu kan. Bisa ngundang kuntilanak. Dia malah tawa John. Bang Firman, hehehe. Merinding gue di situ. Nah, karena gue semakin takut gitu kan, karena udah kebawa suges ya, jadi gue semakin parah lah takutnya. Nah, karena cuaca di malam itu tambah horor nih, gue udah kesuges sama darah yang bisa ngundang makhluk halus John. Gue inisiatif mau pindah spot, maksudnya pindah lah di situ gitu. Itu hawanya kayaknya mencekam banget gitu menurut gue ya pada saat itu. Udah gitu bete juga, memang pas gue mancing di malam itu gitu nggak dapet banyak, maksudnya lama nunggunya lah buat dapet ikan gitu yang nggak kayak biasanya. Nah kedua, alasan gue mau pindah itu, ini ada bapak-bapak John, gue ngeliat bapak-bapak jalan ke arah dalam waduk gitu. Maksudnya
ya ada temennya nih ke daerah sana, itu gelap banget memang Jon. Jadi penerangan ini coba dari kita. Gue bawa senter, headlamp gitulah, cuman headlamp abal-abal gitu yang beli, yang cuma 25 ribuan gitu. Alasan gue mau pindah karena satu, suasananya nggak enak, kedua karena ada teman yang mau ke dalam nih, lebih dalam lagi dari waduk itu gitu kan. Mancing baru gitu maksudnya? Iya, nggak tahu, gue belum tahu karena kan gue lihat ada yang lewat. Ya dalam hati gue pasti mancing doang dong, ngapain gitu. Nah, dua alasan itulah yang bikin gue nih udah pindah aja lah gitu. Karena juga kan Bang Firman ini kan udah aneh. Maksudnya menurut gue nih orang udah nggak asik nih. Kalau mancing itu partner nggak asik, ke bawah Jon, ke bawah moodnya gitu. Udah gue alasan pindah lah. Gue ya adalah 5 menitan setelah bapak-bapak itu lewat. Ini menurut gue kejadian aneh. Kan waduk itu kan arahnya panjang ke dalam Jon ya. Waktu itu pas nggak lama pembuatan itu masih bala Jon, beda sama waduk sekarang yang kondisi sekarang gitu. Udah dibikin jogging track kalau yang sekarang ya. Ini di tahun itu belum ada, jadi masih alang-alang Jon. Dan itu satu akses. Jadi kesana ini buntu. Aksesnya nih ya tempat kita jalan masuk ini satu gitu. Nah, gua ngikutin bapak-bapak nih, baru 5 menitan. Tapi nggak ada orang. Gue cariin ini orang mana. Nggak ada. Nah, di area spot yang gue mau pindah, ini ada, mungkin kalau lu cari beritanya ada. Anak SMA lulusan ini tenggelam di situ. Meninggal. Jadi itu ada. Di situ pokoknya cari aja beritanya lah, anak SMA lulusan tenggelam di waduk, pokoknya lu review aja, nanti lu tampilin beritanya. Boleh. Nah, gue di spot itu Jon pindahnya. Karena apa? Di spot itu doang yang masih bisa buat space mancing. Sisanya tuh udah lebat gitu. Satu, gue udah kepalang tanggung nih, udah masuk lebih ke dalam. Kedua, bapak-bapak itu udah nggak ada. Ya udah bodo amat, udah kepalang tanggung, gue sikat di situ Jon. Gue mancing lah. Memang di situ makanin banget nih. Gampang Jon, mancing di situ enak gitu. Nah, lu tau gak yang anehnya lagi? Nggak lama gue lagi sibuk mancing, ini Bang Man ini ada di samping gue. Ikut deh. Gue nggak ngerti datangnya dari mana, jalannya lewat mana, pokoknya dia ada di samping gue. Gue bilang, wah Bang, lu kapan nyampe nya? Gue gituin kan. Dia bilang katanya di sono sepi gitu. Gue kan jadi mikirnya gini, ini orang aneh gitu. Ya gue bilang, Bang, kalau lu udah nggak mau mancing, balik aja yuk. Gue ajak balik gitu. Maksudnya gue udah nggak fokus Jon, karena satu, gue masih bingung nih siapa bapak-bapak yang tadi gue ikutin terus nggak ada. Gue udah bawa serem sama itu, terus serem ke tempat lokasi pertama yang memang Bang Firman ini bawa darah gitu. Sekarang udah di sini dia ngikut lagi. Gue ngajak balik, Bang, balik yuk. Dia ngomong, gue nggak bisa pulang. Lagi-lagi tuh ya. Itu yang gue belum dapat jawaban pada saat itu ya, hingga akhirnya gue dapat jawaban dari maksud dia nggak bisa pulang gitu. Udah karena dia ya bikin gue bad mood, udah gue bilang nih ada jam setengah 2-an lah, gue nggak tahu tepatnya jam berapa, pokoknya udah lewat jam 12-an lah. Gue bilang, Bang, gue cabut ya gitu. Nah dia tuh gue denger ya samar-samar kayak mau bilangin Jon, kayak mau nitip salam, ada yang mau disampein gitu. Cuma ngomongnya kayak namanya di waduk lepas kan angin banyak Jon, nggak jelas. Maksudnya katanya apa, cuman kayak gemuruh doang gitu, kayak orang ngomong cuman nggak kedengeran katanya gitu. Ya gue kan iya aja, gue udah takut Jon. Jujur di situ gue udah merinding gitu. Ya pokoknya gue nggak jelas lah kata-kata dia apa. Mungkin ya yang sependengaran gue aja ini ya, gue nggak tahu dia ngomong apa, sampai sekarang pun gue nggak tahu yang dia bilangin itu apa gitu. Gue nitip salam. Gue nggak tahu tapi bener apa nggak kata-katanya itu ya. Pokoknya gue nitip salam, bla 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 bla, itu gue udah nggak dengar kesananya. Gitu, kata depannya doang gitu. Ya udahlah, oke Bang, gue balik ya gitu. Gue mempersingkat aja gitu, karena nih orang udah bikin gue bete gitu. Udah gue balik di malam itu Jon. Jadi di luar waduk itu ada parkiran motor gitu. Motor gue di situ. Nah yang anehnya lagi Jon, biasanya gue tau motor dia tuh Supra Double X yang ada koplingnya ya. Ya itu motor dia itu. Tapi ini motor gue doang. Dan gue nggak tahu, gue pikir nih, kita kan nggak tahu ya, biasanya kalau mancing malam di tempat gelap, waduk seluas itu kan biasanya mungkin ada orang di sebelah sana, ada di sebelah sana. Mungkin pas di parkiran kan ketahuan nih berapa banyak orang yang mancing gitu ya. Nah ini motor gue doang. Tapi parkiran cuma ada di situ, nggak ada tempat lain? Kan gue bilang aksesnya satu pintu. Oke. Pasti dari situ, kecuali warga-warga yang memang
sekitaran waduk, dan itu pun harus ngelewatin kali dulu John. Nggak mungkin dia turun ke kali naik lagi baru ke waduk, nggak mungkin. Kalau kata gue, warga pun mungkin aksesnya lewat situ, mungkin ada yang jalan kaki, gue nggak tahu ya. Pokoknya gue nggak tahu kenapa di malam itu sepi, gue doang, dan gue nggak tahu bapak-bapak yang tadi jalan itu naik motor apa enggak gitu. Yang jelas motornya Bang Firman ini nggak ada. Oke. Gitu, gue bilang, lah ini dalam hati gue tuh pada saat itu, ini aki-aki naik motor mana ya, gue gituin. Cuman ya bodoh lah, ya baliklah gue. Pokoknya di malam itu gue sampai situ. Nah ini ada kejadian horor yang nggak tahu apa ya, bener apa enggaknya gue nggak tahu ya. Nah kan gue sempet di malam itu gue dapet ikan gabus John, itu masih jam 9-an lah, satu ikan gabus. Yang anehnya tuh siripnya cuma satu ikan gabus, cuman tetap gue masukin ke tempat ikan gue, ke korang gue gitu kan. Nah pas sampai rumah nggak ada. Mana tuh? Nggak tahu, udah gue nggak ngerti lah. Pokoknya pas sampai rumah nih gue lihat ikan gabus gue itu hilang, nggak ada gitu. Sedangkan itu kan gue iket, yang lainnya ada semua. Tapi ada mitosnya nggak tentang gabus yang sirip satu itu? Katanya sih malah bukan sirip satu, katanya yang dulu ya, ini gue nggak tahu ya, maksudnya dari zaman gue kecil gitu. Katanya tuh ada, kalau ikannya ditiup kedip, Oh iya. katanya ini bisa hilang. Cuman hilangnya pas udah di rumah John, tempat ditaruh di ember, ntar ditutupin kan gabusnya bisa loncat. Tapi ntar pas paginya dibuka nggak ada. Itu gue udah pernah dapat cerita kayak gitu tuh. Cuman nggak tahu bener apa enggak. Nah kalau gue kan nggak sempat gue taruh ember, itu masih diketik orang John. Jadi kan kita ngambil ke orang, kita ikat dan masukin ke plastik, pulang gitu kan. Ya tapi di rumah nih nggak ada. Satu ikan itu gue nggak tahu lah itu ikan pergi kemana. Kan kalau orangnya bolong, semua dong. Mungkin beberapa ikan yang hilang gitu. Ini mah yang lain ada. Koran tuh jaring ya? Iya, jaring buat ngumpulin ikan. Oke. Itu aneh lah. Cuman yang anehnya lagi siripnya cuma satu tuh ikan. Udah. Nah, gue sempet malam ini kayak perasaan nih nggak enak. Setelah mancing malam yang gue rasain pada saat itu, ini beda banget sama hari-hari sebelumnya gitu. Kayaknya ada yang ganjel, perasaan tuh nggak enak gitu. Ya udahlah, mungkin ya karena kebawa kali ya, kebawa sama horor-horor yang gue alamin. Emang gue sadar, gue maksudnya ini gue takut. Horor banget John, jadi gue nggak bisa gambarin juga ya horornya. Yang berawal dari si darah ini sih sebenarnya gitu, karena gue juga dapat asumsi katanya kalau pakai darah ini ngundang makhluk-makhluk halus gitu. Pokoknya malam itu kebawa banget sampai rumah gitu. Oke lah, berlalu lah beberapa hari gitu ya. Nah di malam Sabtu, karena di hari Sabtu bukan, gue nggak mancing malam lagi nih. Weekend ya, Sabtu liburan, gue mancing siang John. Ngajak teman gue yang biasa gue ajakin tuh. Dia mah gue nggak ceritain kejadian ini karena gue anggap ya normal-normal aja. Mungkin ya horor-horornya itu ya karena gue iseng. Jadi karena gue iseng udah kesuges, udah nggak nyaman lah. Cuman jadi gue nggak jadi bahan cerita yang harus gue ceritain ke teman gue, intinya gitulah. Dia gue mancing normal aja, gue ngajak teman gue lagi. Ya, beres johor lah, udah adem kan. Boy mancing boy, kata dia. Udah oke, gitu. Udah mancing. Jadi tuh di hari Sabtu mancing gue. Nah Bang Lukman ini nggak ada. Gua ketemu sama yang biasa mancing juga, satu tipe lah sama Bang Lukman ini gitu. Nah mancing gue bareng nih, mancing bareng, udah lama obrolan. Udah semakin sore ya kan, kalau kita mancing kan ngobrol udah ngalor ngidul ya, ngobrol lah. Nah ada satu pembahasan yang mengarah ke Bang Lukman ini gitu. Nah gua basa-basi nih, kemarin gua malam Kamis mancing sama Bang Lukman katanya gitu. Dia bete banget, saya berantem ya sama bininya, gue gituin. Ini orang nih kayaknya kenal lebih dulu nih, karena setiap gue ketemu Bang Lukman, ini ada dia mulu. Oke. Gitu, ada orang ini nih. Kita biar gampang ceritanya, Bang apa ya kita sebutnya ya, maksudnya biar gampang ceritanya nih. Gue nggak kenal ini Bang bapak-bapak ini. Sebut aja Doni lah ya. Doni lah ya. Nah, gue tanya Bang Doni lah gitu. Kemarin malam Kamis, gue mancing Bang Lukman nih, Bang Don gitu kan. Malam apa kata dia gitu, malam Kamis. Bete banget kayaknya Bang Lukman katanya. Berantem ya bininya, gue ngecengin gitu kan. Namanya orang mancing biasanya begitu Jawat. Terus katanya, serius lo? Iya, gue mancing sama dia, mancing malam kata gitu. Nah, jam 1:30 atau jam 1-an gue balik duluan. Dia katanya nggak bisa balik, gituin kan. Nah, terus dia nyamperin gue Jon. Ternyata ini serius tapi gue ngalamin gitu. Ini sih yang bikin gue tuh gila, ternyata ada ya gitu. Ngobrol lah, memang ya gimana ya, ini kita juga nyeritain orang nih maksudnya ya, tapi ya buat cerita horor aja ini mah, yang kita bisa ngambil hikmah dari sini aja lah. Jadi Jon, malam gua kan mancing malam Rebo malam Kamis. Nah katanya Selasa malam Rebo itu si Lukman ini mancing Jon, mancing malam. Balik subuh dia ngantuk.
Nah, dia jalan katanya, pulang nih. Di jalanan dia kecelakaan, Jon. Karena ngantuk mungkin ya, si Bang Lukman ini. Nah, terus sampai hari Sabtu, pas gue mancing ini, katanya belum ketahuan, Jon. Belum ketahuan nih, jadi dia tuh mancing nggak bawa identitas. Katanya, jadi gini, ada orang yang ngomong, warga-warga situ, motornya ada di tempat dia kecelakaan gitu. Motornya ada, cuman orang-orang situ di tempat-tempat area kecelakaan ini nggak tahu dibawanya sama pengemudi lain ke rumah sakit mana gitulah. Miskomunikasi lah buat nyari informasi gitu. Nggak tahu lah, gue versi dari Bang Doni ini ya ngomongnya gitu. Katanya sampai Sabtu ini belum diketemuin. Maksudnya di rumah sakit mana gitu kan. Nah, gua mikir, dia kecelakaan di Rebo pagi kan. Lah malamnya kan mancing-mancing sama gua. Kan aneh. Gue pikir, ya masa motornya dia ada ditahan warga gitu, katanya dianya dibawa ke rumah sakit, masa malamnya mancing? Nah, gue masih mikir, mungkin dia nih nggak parah kecelakaannya, motornya ditinggal, dia mancing nggak bawa motor, makanya di parkiran nggak ada. Gue mikirnya kan sampai saat itu, gue ceritain tuh ke Bang Doni, Bang ini mungkin apa Bang ya? Ya nggak mungkin, kata Bang Doni, karena nih parah katanya, gitu. Nah, beberapa lama gue di situ, Bang Doni dikabarin katanya Bang Lukman di WA ini hari itu juga, jadi di hari Sabtu ini ya, pas Sabtu sore, ini dia dapat kabar dari WA katanya Bang Lukman itu meninggal. Jadi udah ketemu nih sama keluarganya nih, udah ketemuin identitasnya gitu kan. Nah, barulah dikabarin ke si Bang Doni gitu. Kok di keluarga, dari keluarganya ngabarin ke Bang Doni katanya Bang Lukman udah ketemu, maksudnya di rumah sakit A. Cuma kondisinya pas dilarin ke rumah sakit juga itu katanya udah meninggal. Cuman ada prosedur rumah sakit yang harus ngelewatin ini itu gitu. Jadi diurusin sama yang bawa ini, Jon. Yang nabrak dia gue nggak ngerti lah gitu. Pokoknya mungkin ya kata, jadi gue nyeritain kronologi Bang Doni sama Bang Lukman dulu ya. Jadi Bang Doni dan Bang Lukman ini bukan saudara, bukan keluarga. Ya cuma sebatas kenal gitu. Cuman saking udah akrabnya main di Empang, jadi ya kenal gitu kayak sama keluarga-keluarganya gitu, Jon. Dan Bang Lukman itu bukan asli orang situ katanya. Jadi jauh, Jon, jarak dari kampung gua nih tempat gua mancing sama rumah dia itu jauh. Gitu, di perjalanan dia kecelakaan. Nah, dia itu bukan asli orang situ, dia perantau lah intinya. Gitu, makanya keluarganya ini susah dicari. Gitu. Nah, di sore itu dapat kabar katanya Bang Lukman tuh meninggal. Nah, katanya meninggalnya itu nggak lama setelah kejadian kecelakaan. Malamnya. Berarti kan di malam itu pas mancing sama gua. Berarti dari hari apa tuh dia udah berapa hari tuh? Jadi kasarnya ya dia kecelakaan Selasa pagi, pulang mancing tuh. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 harian. 4 harian dia baru, Bang Doni ini baru dapat kabar. Gue nggak tahu dari pihak keluarga ya, pokoknya Bang Doni ini baru dapat kabar Sabtu itu gitu lah intinya. Oke, karena kesulitan untuk mencari informasi identitasnya tuh. Iya, karena kan dia perantau. Oke. Gitu. Dan nggak ada keluarga di daerah tempat dia tinggal. Nah, berarti kan yang menurut gue di luar nalar ini, Jon, kenapa dia malamnya tuh ada mancing sama gue? Ya berarti ya keanehan yang gue dapetin ya, maksudnya yang dia bilang dia nggak bisa balik. Ternyata ini jawabannya. Kedua, darah lah, hubungannya sama darah. Kecelakaan mungkin. Yang kedua yang dia bad mood, segitu bad mood mukanya. Itu sih yang gue, merinding gue. Menurut gue, gila kalau gue tahu, wah nggak bisa gue bayangin sih gimana horornya gitu. Ya udah langsung dari situ bubar kita, Jon. Di Sabtu itu setelah dapat kabar ya, Bang Doni kan cabut lah, mungkin dia tahu rumahnya kan dia mah. Udah gue nitip salamnya, Bang. Emang Bang, pas di malam itu Bang Lukman kayak nitip salam, makanya gue bilang tuh gue nitip salam ya, bla 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 bla. Pas kesananya tuh gemuruh dong yang gue denger gitu. Mungkin ya bener Bang, ada yang mau disampaikan kali yang Bang Lukman, mungkin semasa hidupnya gimana gitu-gitulah. Ya dia bilang, ya ntar gue bilangin lah katanya gitu. Cuman jangan dibilangin sama keluarganya kalau kita tuh malamnya ketemu sama Bang Lukman nih secara apalah kita nggak tahu gitu. Jangan ceritain Bang, itu menambah beban keluarga Bang gitu. Ya enggak lah, dia juga kan gak ada keluarganya di sini. Mungkin ya jangan diceritain juga sama tetangga-tetangga di sana gitu. Keep aja, gue bilang gitu. Ya tadi ya, ini salamnya ini Bang, maksudnya apa ya gitu. Dia cari tahu lah. Ya itu sih bikin gue di luar nalar gitu. Selain emang di waduk itu horor, Jon. Jadi hampir tiap tahun
waduk itu ngambil tumbal, yang jelas tumbal itu bukan orang-orang kampung gua. Datang ya. Bukan pendatang juga, John. Jadi orang-orang dari luar. Kayak anak-anak nih dari kampung sebelah. Ngebak di situ, ngobak, berenang, meninggal. Terus yang anak STM lulusan di situ cebur, dan kebanyakan ini yang meninggal ini di luar nalar. Maksudnya? Yang gua tahu nih anak STM ini ya, ini ada ceritanya, John. Di podcast juga ada. Jadi itu setelah lulusan, ini dia tiba-tiba loncat. Jar, nyebur. Nah, logikanya, ini teman-temannya langsung ikut nyebur, John. Emang ini anak nggak bisa berenang gitulah. Ini cerita singkatnya ya. Si anak nggak bisa berenang, teman-temannya cuman hitungan berapa detik langsung ikut nyebur, nggak ketemu. Ketemu beberapa jam setelahnya, SAR udah nyari segala macam nggak ketemu. Nah, dipanggil nih, bilangnya apa ya? Kuncen lah. Kuncen cuman bawa bambu, geprakin bambu 3 kali ke air, ini keluar nih jenazah anak STM ini. Nah, iya, jadi anak STM ini ya, menurut gua gitu ya, yang asli warga situ gitu, nggak masuk nalar gitu. Maksudnya kok teman-temannya nyari nih nggak ketemu. Ternyata dari versi Kuncen ya, gua nggak tahu nih Kuncen medianya apa tuh bisa nongolin si jenazah itu tiba-tiba keluar cuman geprakin bambu ke dalam air gitu. Katanya nyangkut kena lembu gitu, John. Versi Kuncen ya, gua nggak tahu lah media dia apa gimana gua nggak ngerti. Nah, yang kedua, ini belum lama nih, udah jadi jogging track, John. Kayak sekarang nih kondisinya. Katanya pas pagi-pagi, itu bapak-bapak olahraga, naik sepeda. Nah, ada orang yang mau olahraga juga, ngeliat sepedanya doang. Pas dia lihat ke air, itu ada bapak-bapak yang ngambang. Masa orang lagi naik sepeda, sepedanya normal distandarin, orangnya di bawah udah ngambang. Ngapain dia? Nah, makanya banyak kan tuh versi-versinya aneh. Yang ya meninggal di waktu gitu. Nah, kebanyakan tuh yang meninggal di situ tuh gue yang sebagai orang situ ya dapat laporannya tuh kayak gitu. Dan kalau gue lagi ngobrol nih sama sepuh-sepuh kampung gue lah ya, sama bapak-bapak yang pemikirannya masih horornya masih kuat gitu ya. Ya katanya, di waduk itu mah katanya mintanya masih banyak. Katanya gitu. Gue gak ngerti lah, masih dibilang masih minta tumbal. Cuman yang gue masuk nih sama cerita si sepuh gue itu gitu, maksudnya yang bapak-bapak itu katanya nggak bakalan orang sini tapi pasti orang luar. Tapi bener, John, selama beberapa kejadian ke belakang itu orang luar mulu. Kampung sebelah yang anak sekolah itu kan dari luar, dia main berkunjung ke situ. Terus ya orang mancing gitu. Jadi memang dasarnya ya waduk itu udah horor, ditambah ya gue ngalamin kejadian horor di situ gitu sih. Bang Ibnu, ini ada beberapa hal yang pengen gue tanya nih, Bang. Okay. Tentang kejadian yang terjadi ya, Bang ya. Yang pertama mengenai almarhum ya, kita sebut almarhum ya. Yeah. Bang Man Iya, gue ini. nggak tahu nama jelasnya siapa gitu. Sebelum si almarhum ini meninggal, kesehariannya gitu, apakah dia orangnya tuh seperti apa sih yang lo tahu tuh? Oke, ya gue juga adalah ya momen-momen yang gue ngobrol sama temannya ini, nggak gue ceritain tadi ya gitu ya. Sempet sih gue nanyain juga gitu, teman gue juga yang satu lagi kan nih kenal juga, dia juga kadang ada versi dia yang nanyain gitu. Katanya dia sehari-hari keserabutan, John. Kerjanya dia nyari duit apa gitu, maksudnya ya apa yang diajak dikerjain. Oke. Maksudnya kayak, bang bantuin bang, ini ada ngangkat lemari dia, terus bang ini bang ngenaikin tukang bangunan dia gitu. Serabutan ya? Iya, serabutan. Jadi karena dia udah lama tinggal di situ mungkin ada aja kerjaan dari tetangga-tetangganya gitu. Oke. Tadi kan lu di saat terakhir ketemu sama almarhum ini dia sikapnya aneh gitu kan, jarang ngomong. Apakah sebelum-sebelumnya lu ketemu dia aktif ngobrol atau gimana? Apa sama aktif juga? Banget malah, John. Maksudnya malah dia jadi momen-momen ngajak-ngajakin bercanda mulu. Oke. Obrolan-obrolan jadi pada yang lain tuh pada ngikut bercanda tuh lantaran dia. Ya, Gitu. soalnya Aneh. nggak tahu kenapa ya, orang-orang tuh kalau misalnya dapat kejadian kayak gitu selalu tuh orang kalau yang ketemunya aneh pasti jarang ngobrol gitu. Iya, mungkin masih wajar nih. Memang dia karakternya introvert lah, kayak kita bisa bilang ya. Mungkin ketika gua ketemu dia diam begitu, oke lah. Maksudnya ini kan semasa hidupnya kan dia aktif gitu. Iya, kan. ceria Kenapa gitu. Ketika dia udah nggak ada malah introvert gitu kan. Harusnya kan aktif juga ya kan. Iya, nah itu dia yang bikin kejanggalan gitu. Iya. Itu yang bikin aneh sih. Oh iya, pertamanya. dan ini disclaimer, John. Tadi kan gue sering nyebut, maksudnya bukan disclaimer, gue lupa ceritain gitu. Kan gue sebut, lu berantem sama bini lu gitu. Ternyata dia emang bininya tuh di kampung. Oh. Nggak, dia tinggal di sini sendiri gitu. Nggak sama bininya.
long distance ya. Iya. Sama satu lagi nih yang bikin aneh nih. Siapakah bapak-bapak yang lu temukan di jalan tuh? Nah, gue nggak ngerti juga lah. Mungkin ya dari makhluk-makhluk yang mungkin yang dulu-dulu sebelumnya pernah meninggal di situ juga. Gue nggak ngerti lah, karena kan banyak ya. Karena kan tadi yang lu bilang kan itu cuma satu akses dan sana udah buntu kan? Iya, buntu. Masa dia nyemplung? Masa dia ke kali dulu, Iya. baru naik kan gitu. Ada memang jalan, cuman harus turun ke kali. Kalau sekarang udah ada jembatan. Lagi sebelum waktu gua mancing di tahun itu belum ada. Dan masih lebat, John. Maksudnya pohon-pohonnya aja masih tinggi-tinggi sedada kita gitu. Makanya spot-spot mancingnya itu spot-spot tertentu, nggak di mana aja bisa mancing karena rimbunnya alang-alang ini gitu. Sama satu lagi Bang Ibnu. Tadi kan sempet lo cerita juga ada ikan yang tiba-tiba berubah jadi sosok. Nah, ini sosoknya apa nih yang sering menampakkan diri gitu? Oke. Tadi juga belum detail gue nyeritain ya. Jadi tuh ini dari warga-warga yang rame yang ketemu. Mungkin yang ketemu cuma satu orang. Dia cerita mungkin lebih kurangnya kan gue nggak tahu nih. Cuman katanya awal tumbalnya itu dari bertemunya sama sosok itu, John. Oke. Katanya sosoknya gede kayak genderuwo gitu. Jadi tuh kalau kita mancing ngelihat ikan berenang cuma di atas air, nah katanya itu lebih baik pulang, jangan terusin mancing. Itu yang berita viralnya, gue nggak tahu dilebihin nggak tahu dikurangin ya, pokoknya nyampe ke kuping gue kayak gitu. Nah, orang itu katanya ketemu sama jadi berenangnya itu bukan normal ikan begini, John. Oke, paham. Cuma ini di atas airnya berdiri, gitu, diri begitu terus pas sampai tengah tuh berubah jadi sosok, gitu. Katanya itulah yang lantaran tuh banyak korban-korban yang meninggal di situ. Sosok itu yang minta tumbal katanya. Makanya kan tadi kata sesepuh itu bilang ini bakalan banyak minta nih. Oke. Masih banyak minta gitu dari sosok itu. Katanya gitu. Maksudnya kan ada orang yang ngomong seperti itu ya, pasti kan berarti tahu nih. Iya. Ada permintaan lagi nih mungkin nih. Kenapa Iya. dari pihak warga sana tuh nggak melakukan apa ya, pembersihan atau apa gitu supaya sosoknya itu nggak minta tumbal lagi, Bang? Biar nggak ada korban lagi gitu. Kalau menurut gue ya dari pihak-pihak warga-warga situ yang sampai melakukan pembersihan ini kayaknya nggak ada, John. Ya minimal pengajian atau apa gitu, Bang. Kayaknya nggak ada. Sempet ada tuh di 2 tahun kebelakang kalau nggak salah sempet ngadain kayak sedekahan bumi gitu di situ. Oke. Cuman bukan bermaksud buat ngebersihin itu, John. Gue nggak tahu maksudnya apa ya, karena gue juga nggak ngikutin terlalu jauh. Ini hanya cerita-cerita yang gue dapat gitu. Cuman acara itu kayaknya ada. Cuman yang gue dapat tuh bukan bertujuan buat ngebersihin tempat itu. Kayaknya nggak ada lah kalau buat tempat ngebersihin. Mungkin ya secuek-cueknya warga situ. Mungkin kalau kata gue secuek-cueknya nih ya. Gue juga nggak tahu namanya warga ya. Kan yang minta tumbal ini rata-rata orang luar, Jan. Oh, oke. Mungkin itu kali. Buat apa Responnya. se-effort itu? Ini gue nggak tahu ya, maksudnya cueknya warga gue juga nggak nyalain cueknya warga gue, mungkin gitu. Sejelek-jeleknya pemikiran orang kampung situ, kan yang rata-rata ya orang luar mulu. Iya. Ngapain se-effort itu buat mau bersihin gitu? Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Pokoknya nggak pernah lah intinya. Pasti himbauan mah ada ya. Himbauan dari warga ada. untuk hati-hati kalau di sana. Itu udah dari awal pembuatan udah ada, John. Misalnya hati-hati ini dalam gitu, jangan bukan tempat berenang, ada, udah lengkap. Tapi kalau untuk normalnya itu kedalaman airnya berapa meter kalau tahu, Bang? Gua pernah ada tuh media nyari ikan yang namanya nyari mujair batu. Itu kita tenggelam, John. Ngerogoh-ngerogoh di rumah-rumahnya mujair batu gitu. Itu yang pinggir-pinggiran sih mungkin masih 3 meter, 2 meter setengah. Cuman yang ke tengah-tengah bisa 7 meter. Orang pakai traktor, John. Iya. Digalinya. Iya, dalam kan, otomatis dalam. Oke, Bang Ibnu, makasih banyak ya. Oke, sama-sama, Bang Jan. Sudah mau mampir dan menceritakan kejadian yang terjadi ya. Apapun yang terjadi kita turut berduka juga ya. Iya. Atas kejadian yang menimpa almarhum. Sekali lagi ini bukan bermaksud untuk mengungkit luka lama terhadap almarhum dan juga keluarga korban, tapi hanya untuk sebagai informasi aja kalau ternyata kejadian horor itu bisa terjadi sama siapa aja, teman-teman. Oke, Bang Ibnu, makasih banyak sekali lagi. Siap, Teman-teman sama-sama. juga makasih banyak sudah nonton dari awal sampai akhir, dan gue juga mau nginfo buat kalian semua yang mau jadi narasumber kayak Bang Ibnu, langsung aja DM ke Instagramnya @titikoma. Dan jangan lupa nanti abis di sini kita mampir ke YouTube channelnya Bang Ibnu di Timur Misteri Bang Ibnu. Oke. Bang Ibnu, makasih banyak sekali lagi. Terus selalu buat Bang Ibnu, dan akhir kata gue Jonaria dan Bang Ibnu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.